Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, o genki desu ka? Artinya, hai atau selamat siang. O genki desu ka, apa kabar? Kita akan belajar tentang berbagai sapaan lainnya dalam bahasa Jepang. Aisatsu, menyapa. Ohayo gozaimasu, selamat pagi. Konnichiwa, selamat siang atau hai. Biasanya lebih sering dipakai artinya itu hai. Konbanwa, selamat malam. Dan terakhir, oyasumi nasai, selamat istirahat atau selamat tidur. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Pertama, itu kalau di belakang bahasa Jepang itu selalu su ujungnya. Ini su-nya tidak dibaca su, tapi S-nya saja. Contohnya tadi, ohayo gozaimasu. U-nya dihilangkan. Lalu, di sini ada huruf N, di sini juga ada huruf N, di sini juga ada huruf N. Tapi ketiga huruf N ini dibaca dengan cara berbeda. Jadi kalau huruf N tunggal, itu bisa juga ada yang dibaca M, ada yang dibaca N, ada yang dibaca eng. Nah, contohnya konbanwa. Ini N-nya jadi M, yang ini N-nya jadi eng. Kalau yang ini N biasa. Bedakan ya. Konnichiwa, konbanwa. Nah, itu bedanya. Lalu yang terakhir, selamat malam dan selamat istirahat atau selamat tidur ini sama-sama digunakan ketika malam hari. Jadi biasanya kalau konbanwa itu ketika kita bertemu seseorang, tapi di malam hari, jadi menyapa. Nah, ketika kita bicara oyasumi nasai itu berarti ketika hendak berpisah dan mengucapkan selamat malamnya dalam konteks selamat tinggal. Karena asumsinya ketika kalian berpisah malam hari, berarti orang itu hendak pulang dan hendak istirahat. Gitu simpelnya. Oke, next. Tadi ada menyapa, bertemu, dan sekarang ada berpamitan. Sayonara. Pasti semuanya tahu sayonara. Pasti pernah dengar. Artinya selamat tinggal. Nah, Dewa Mata di sini juga sama. Artinya kurang lebih selamat tinggal atau sampai jumpa. Jadi sama-sama untuk berpisah. Nah, lalu ada Mata Ashita. Ini sampai jumpa besok. Artinya. Lalu ada Ittekimasu. Pergi dulu ya. Itterasai, selamat jalan. Nah, perlu kalian pahami juga bahwa apa sih bedanya selamat tinggal, sampai jumpa, sampai jumpa besok. Apakah bisa dipakai ditukar-tukar dengan arti selamat tinggal atau sampai jumpa? Ternyata enggak. Jadi, yang sayonara ini, yang selamat tinggal aja, ini untuk waktu yang sangat lama digunakannya. Jadi, kalau ini ketika kalian hendak berpamitan, misalnya pindah atau tidak akan bertemu lagi asumsinya, dan atau bertemu lagi dalam waktu yang sangat lama, itu berarti kalian pakainya sayonara. Nah, kalau misalnya Mata Ashita, ini selamat tinggal atau sampai jumpanya hanya dalam kurun waktu maksimal 1 hari. Gitu. Kalau misalnya 3 jam lagi kita akan ketemu lagi, berarti pakainya ini. Pokoknya maksimal 1 hari. Makanya ini artinya juga bisa sampai jumpa besok. Kalau yang Dewa Mata ini versi simpelnya sampai jumpa. Udah aja, tidak ada keterangan lain. Kadang ada juga yang menggunakannya Dewa Mata Ashita. Sampai jumpa lagi besok. Gitu. Nah, oke, selanjutnya Ittekimasu dan Itterasai. Ini biasanya dipakai bersamaan. Ini artinya bisa saya pamit atau pergi dulu. Biasanya digunakan ketika kita meninggalkan rumah atau meninggalkan suatu tempat dan yang orang di tempat tersebut akan menjawab dengan itterasai, selamat jalan. Itu ketika berpamitan. Oke, menanyakan kabar. O genki desu ka? Apa kabar? Hai, o genki desu. Ya, baik. Ikaga desu ka? Bagaimana kabarmu? Oh hisashiburi desu ne. Lama tak jumpa. Okage sama de genki desu. Berkat doamu saya baik-baik saja. Hanya gitu. Nah, ada lagi nih perbedaan konteks di ketika menanyakan kabar. Yang pertama ada o genki desu ka, lalu ada ikaga desu ka. Bedanya adalah o genki desu ka itu menanyakan
kabar kita secara umum, misalnya perasaan kita atau how do you feel gitu, keadaan diri kita sedang bagaimana, apakah sedih, apakah senang, apakah sehat, apakah sakit. Nah, arahnya ke situ. Kalau o genki desu ka. Lalu kalau ikaga desu ka apa? Nah, ikaga desu ka ini biasanya di sininya diikuti dengan suatu konteks pembicaraan. Misalnya pekerjaan. Di depannya membicarakan pekerjaan. Jadi kalau misalnya bla 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 ikaga desu ka. Bagaimana kabar pekerjaan kamu misalnya gitu. Atau kalau menceritakan tentang sekolah, bla 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 ikaga desu ka. Bagaimana sekolah kamu gitu. Jadi lebih ke suatu proses yang sedang kalian jalani. Ngerti ya bedanya? Nah, biasanya diresponnya dengan kata-kata hai genki desu. Iya, baik-baik saja. Tuh ya. Nah, untuk kata tanya seperti apa kabar dan bagaimana kabarmu, itu desnya jadi deska, k-nya itu biasanya merupakan suatu kata tanya. Jadi kalau di bahasa Jepang ada huruf k di belakang des itu berarti menanyakan sesuatu. Nah ini ohi sashiburi desu ne, lama tak jumpa. Okage sama de genki desu. Ini biasanya dijawabnya dengan berkat doamu saya baik misalnya. Lama tak jumpa lalu menanyakan kabar. Ohi sashiburi desu ne, o genki desu ka? Lama tak jumpa ya, apa kabarmu? Okage sama de genki desu. Berkat doamu saya baik-baik saja. Contoh penggunaannya seperti itu. Oke, next. Ini adalah contoh-contoh aitatsu lainnya. Kita lihat dulu satu-satu ya. Coba dilihat dialog nomor 1. Di sini Ari sedang berbicara dengan saya. Nah, kalian boleh panggil Tesya Sensei atau Sensei itu guru ya. Jadi sapaannya Tesya Sensei. Kalau di bahasa Inggris kalian panggil gurunya dengan sebutan Miss. Misalnya Miss Tesya, Miss Richa, Miss Mutia. Kalau di sini kalian panggilnya Tesya Sensei. Karena berbicara dengan orang yang lebih tua, dipakainya ohayo gozaimasu dengan lengkap. Karena ini lebih formal. Kalau yang kedua, Ari itu sedang berbicara dengan temannya. Rina, ohayo. Ohayo. Ini lebih casual, nggak pakai gozaimasu. Lalu yang ketiga, ini yang berpisah. Ari dan Wina hendak berpisah. Dewa mata asta, itekimasu. Sampai jumpa lagi besok, saya pergi dulu. Atau pergi dulu ya. Oh, kata Wina mata asta iterasai. Sampai jumpa besok, selamat jalan. Bedakan dengan yang nomor 4. Yang nomor 4, Dewa mata asta. Sampai jumpa lagi besok, sampai jumpa. Itu simple. Lalu yang kelima, kalian ingat tadi kalau sayonara apa? Kalau sayonara itu digunakan ketika kita berpisah yang betul-betul tidak akan bertemu lagi dalam waktu yang cukup lama. Misalnya beberapa tahun atau pindah yang jauh tidak akan bertemu lagi dan lain-lain. Nah, jawaban mata asta di sini bukan menjadi sampai jumpa besok, tapi ya sampai jumpa lagi nanti ketika misalnya kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi. Gitu. Jadi kalau berpisahnya lama, pakainya sayonara. Gitu. Lalu dialog ke-6 ada Kiki dan Mei. Nah, ini. Kata Kiki, ohi sashiburi desu ne. Artinya, lama tidak jumpa. Terus kata Mei, hai, okage sama de genki desu. Iya, okage sama de. Hai itu iya. Okage sama de itu artinya berkat doa kamu, genki desu. Saya baik-baik saja. Gitu. Nah, biasanya kalau dia jawabnya okage sama de, berkat doamu, genki desu, saya baik-baik saja. Biasanya di sini ada keluar o genki desu ka. Seperti ini. Ini yang lebih lengkapnya. Dialog 7. Nila-san, konnichiwa. Muda-san, ohisashiburi desu ne. O genki desu ka? Hai,
okage sama de, genki desu. Kalau ini konteksnya berarti, Hai Nila, ini ya. Hei Huda, oh hisashiburi desu, sudah lama tidak berjumpa, apa kabar kamu? Iya nih, berkat doa kamu, saya baik-baik saja. Gitu. Paham ya? Next, hiragana. Hiragana itu ada huruf dasarnya. Huruf dasarnya itu adalah A, I, U, E, O untuk vokalnya, dan untuk konsonannya ada segini dan sudah ditambah dengan vokalnya masing-masing. Jadi tidak seperti huruf Latin atau alfabet yang jika kita menuliskan K itu harus punya huruf K dan punya huruf A. Lalu jika ingin menuliskan ya, harus punya huruf Y dan huruf A. Enggak ya, kalau hiragana itu satu karakter, K berarti ya K. Kalau ada ya, ya beda lagi. Nggak akan ada huruf yang sama. Itu ya bedanya. Jadi, satu karakter itu terdiri dari, kalau enggak vowel atau vokal saja, berarti konsonan yang sudah punya vowel. 2. Jenis penulisan mincho dan kyokaso. Jadi berbeda di penggunaannya. Yang kyokaso itu biasanya digunakan dalam textbook atau dalam buku-buku pelajaran sekolah di Jepang. Untuk mincho biasanya dipakai dalam surat kabar atau di handphone atau font komputer gitu. Jadi lebih formal. Kalau huruf K diberi tenten sama dengan konsonan G. Kalau konsonan S diberi tenten sama dengan konsonan Z. Kalau konsonan T diberi tenten, ini sama dengan konsonan D. Aduh, D-nya jelek. Lalu, jika konsonan H diberi tenten, maka menjadi B. H lagi menjadi maru sama dengan P. Nah, ini adalah cara tercepat untuk menghafal tenten dan maru. Ini adalah namanya glides, yaitu pencampuran atau peleburan dua konsonan. Nah, karena dilebur, jadi biasanya kalau di bahasa Jepang, di hiragana maupun katakana, ketika dilebur, salah satu hurufnya menjadi kecil. Contohnya ini, glides itu menambahkan, ini kecil ya, small. Add small, ya, you, yo. Jadi ketika konsonan ini semua ditambah huruf ya kecil, atau yu kecil, atau yo kecil, dia dilebur. Jadi bukan kaya, bukan kayu, bukan kayo, tapi kia, kyu, kyo. Gitu ya. Nah, add small su, ini kan huruf su ya. Bila ditambahkan ke suatu gabungan kata atau suatu gabungan karakter, dia menjadi double konsonannya. Contohnya ini, untuk mendapatkan tulisan AK dengan double K, membuat K ini ada dua dengan menggunakan su. Tapi su-nya yang kecil. Nah, ini garis bawahi. Sekali lagi, small su. Jadi ini disimpannya kan yang di double-nya itu K. Su-nya disimpan di belakang sebelum K. Jadi ketika ditulis seperti ini, K-nya menjadi double. Gitu. Ini juga gitu. Ini za, ini ditambah su kecil, lalu ini shi. Jadi zashi. Jadi S-nya yang double. Jadi si su kecilnya ini sebelum karakter yang akan didobelkan. Semua dialog Aisatsu yang ada pada slide ini di buku catatan kalian. Lalu tulis kembali dialog tersebut dengan huruf hiragana. Foto tugasnya dan kirim ke Google Classroom. Tugas 3. Selamat mengerjakan and stay at home. Ada di rumah, tetap menjaga jarak, biar kita cepat bertemu lagi di sekolah. Sampai jumpa minggu depan, itu bahasa Jepangnya mata raishu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.